Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Akhirnya Pak Jokowi bersuara mengenai kerugian kereta Wush, tetapi masih belum berbicara mengenai substansi permasalahan yang dipertanyakan. Setelah beberapa waktu Pak Jokowi ini diam, ditanya tentang Wush itu melengos saja. Kemudian para termul berupaya untuk menjelaskan, tetapi memang ya biasalah namanya termul, tidak menyentuh pokok permasalahan. Dan kemudian ada isu-isu hangat begitu ya, bahwa KPK akan memanggil Prof Mahfud. Tadinya saya mau bikin video itu dulu, tapi ternyata ada yang lebih menarik dulu ya sebelum yang itu. Nah, pada akhirnya ini menjadi berita yang panas ya. Mungkin sudah hampir mengalahkan beritanya ijazah palsu. Banyak orang yang mengatakan ini adalah pengalihan isu ya. Itu bukan pengalihan isu. Ini memang isunya ada. Begitu, dan beberapa orang memang melihat isu ini lebih urgent untuk dibahas daripada ijazah itu. Nah, jadi kalau ijazah kan inti permasalahannya ada di Pak Jokowi itu ya. Kalau memang misalkan ada ya, akhirnya semua orang harus tertunduk malu begitu ya. Karena itulah ada beberapa pembicaraan mengenai ijazah palsu ini, bahwa Pak Jokowi sengaja menyimpan itu untuk 2029 supaya ada menarik simpati lah. Cuman sekali lagi ya, permasalahan itu ya ada yang menyelesaikan, itu Pak Roy Suryo, ya sudah itu berjalan begitu. Kemudian ada Pak Subhan di situ, kemudian ada Pak Bonatua, banyak yang sudah ada di situ. Dan sekarang kalau kita misalkan melihat orang-orang yang terlibat di dalam isu Wush ini, itu adalah orang-orang yang memang ahli di dalam ilmu ekonomi, kemudian beberapa malah mantan pejabat, malah beberapa itu mantan koleganya Pak Jokowi. Jadi ini permasalahan lebih penting begitu ya, dari sisi kebijakan publik. Kalau misalkan dari segi fraud ya, penipuan, kalau memang misalkan betul-betul ijazah Jokowi ini palsu ya, yang itu lebih lebih urgent lagi, dalam pengertian itu lebih menarik lagi untuk dibahas. Nah, sekarang kita akan menyaksikan nih Pak Jokowi, bagaimana beliau itu berkata, videonya kurang lebih sekitar 9 menit ya, dari yang diupload itu. Cuman kita langsung ke inti permasalahan nanti sekitar 6 atau 7 menitan. Nih, for the context dulu ya, bahwa yang dipermasalahkan di sini bukan hanya kerugiannya saja, itu yang harus diperhatikan. Bahwa yang dipermasalahkan di dalam kereta Wush ini bukan hanya masalah kerugian, tetapi juga dalam masalah pengadaan tendernya, kemudian dalam permasalahan pelibatan tenaga-tenaga ahli atau keterlibatan orang-orang ahli di situ. Kemudian di dalamnya juga ada permasalahan di dalam kedaulatan negara dan lain sebagainya. Ini permasalahannya banyak substansinya. Cuman yang dibahas oleh Pak Jokowi di sini hanya satu saja. Ini kita akan saksikan nih. Pak Agus Pambagio, Pak, bahwa yang menuding kalau Pak Jokowi yang bertanggung jawab dengan kolom di Wush, Pak. Seperti apa Pak? Ini, jadi kita harus tahu masalahnya dulu ya. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dan Jabodetabek juga kemacetannya parah. Termasuk Bandung juga kemacetannya parah. Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan, kalau di Jakarta saja kira-kira 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas 100 triliun per tahun. Nah, untuk mengatasi itu, kemudian direncanakan dibangun yang namanya MRT, LRT, kereta cepat, dan sebelumnya lagi KRL, ada juga kereta bandara, agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi, mobil atau sepeda motor, ke kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara,
KLR. Agar kerugian itu bisa terkurangi dengan baik. Dan sebentar ya, nah itu dulu. Jadi Pak Jokowi ini ingin mengatakan ya, dengan bahasa yang lebih mudah, jangan dipermasalahkan kerugian WUS itu. Kenapa? Karena WUS itu salah satunya untuk menanggulangi kerugian yang sudah ada, yaitu kerugian dari kemacetan. Yang mana tadi menurut studi ya, kemacetan yang terjadi di Jakarta kemudian Jabodetabek itu bisa 100 triliun lebih per tahun. Nah, ini kalau memang berbicara tentang data ya, dan saya percaya memang mungkin seperti itu hasil studinya, maka kita patut mengapresiasi apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi ini. Kenapa? Karena memang on point begitu ya, ada landasan argumennya ada dalam hal itu, dalam pengertian ya nggak apa-apa kereta WUS ini merugi. Akan tetapi kita lihat bahwa kerugian ini hanyalah pemindahan kerugian dari kemacetan dan sebagainya. Nah, apabila ini sudah dibuka ruang diskusinya begitu, kita bisa masuk ke dalam apakah argumen yang diberitakan oleh Pak Jokowi ini benar atau tidak. Dari segi permasalahan itu ya, kerugian yang wajar ditanggung karena memang ini adalah pengalihan kerugian. Meskipun yang satu itu kan kerugiannya bukan kerugian dalam pengertian ada uang APBN yang keluar ya, dari 100 triliun 100 triliun yang terjadi dari kemacetan per tahun itu kan hanya hitung-hitungan energi yang terbuang begitu, yang mana seharusnya begini dan begitu. Kalau ini lebih lancar maka perputaran ekonomi itu kita akan punya perputaran ekonomi lebih cepat 100 triliun per tahun. Kan itu yang dipakai, bukan berarti ada uang APBN yang keluar begitu ya. Kita bisa berdebat juga di situ nanti dari masuknya katakanlah subsidi BBM, kemudian apalagi yang bisa kita lihat di situ ya. Salah satunya lah itulah ya, subsidi BBM atau subsidi energi secara umum. Itu yang bisa kita lihat. Nah, nanti kan kita tinggal hitung nih, apakah memang betul ada pengurangan subsidi energi gara-gara ada WUS ini, dan itu apakah signifikan atau tidak. Dan ini seharusnya dilakukan bukan setelah WUS-nya jadi, tetapi sebelum. Yang mana kalau misalkan kita melihat kepada perkataan para ahli sebelumnya, itu sudah dihitung dan mereka tetap mengatakan ini tidak visible begitu. Itu yang menjadi yang menjadi persoalan. Nanti dalam persoalan yang lain tidak dibahas sama sekali oleh Pak Jokowi ini. Dalam pengertian bahwa kalau kita memang mau menjadi orang yang baik di dalam berdialektika secara politik, apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi ini itu harus kita dengarkan dulu ya, harus kita dengarkan dulu. Oke, kalau memang misalkan seperti itu, kemudian kita lanjutkan argumen kita. Nah, dari segi ini ya saya mengapresiasi apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa tadi ya ada kerugian atau potensi kerugian sekitar 100 triliun per tahun, kemudian nanti ini ada kerugian 2 triliun per tahun, kan tidak masalah begitu. Nah, itu kan argumennya Pak Jokowi, bukan berarti saya menerima ya atau kita menerima, bukan, tetapi kita bisa membuka ruang pembicaraan yang lebih database di sini begitu ya, berdasarkan data. Prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Jadi kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Jadi sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Sebentar, oke, betul Pak Jokowi itu ya, bahwa prinsip dari transportasi umum itu bukan mencari laba, apalagi transportasi umum yang dikelola oleh pemerintah begitu, betul itu. Tetapi bukan juga dalam pengertian merugikan negara secara ugal-ugalan sampai ratusan tahun, sampai potensinya itu bisa sampai potensinya ini bisa membahayakan kedaulatan negara, dan itu tadinya ada loh. Makanya kalau kita misalkan mau ngomong-ngomongan tentang studi data, data lawan data, ya memang betul prinsipnya memang seperti itu. Tetapi apakah dengan prinsip seperti itu kita mau ugal-ugalan di dalam membangun suatu moda transportasi umum yang tidak visible
Dengan dasar ini kan nggak harus untung begitu. Nah kalau seperti itu, transportasi umum ini nanti dia bisa menjadi ladang untuk apa? Untuk menggerus kekayaan negara. Itu jadi permasalahan Pak Jokowi ya. Kalau memang Pak Jokowi mengatakan memang peduli banget begitu dengan kemacetan. Social return on investment. Apa itu? Tanya, pengurangan emisi karbon. Produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik. Kemudian apalagi polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Disitulah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Oke sebentar, nah itu return of investment yang disebutkan tadi ya, pengurangan emisi, kemudian waktu yang lebih cepat. Yang lebih cepat dan lain sebagainya. Begini Pak Jokowi ya, kalau kita mengatakan ROI-nya itu return of investment-nya dalam pengertian dia bukan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk kemaslahatan yang lain, yang jadi pertanyaan adalah seefisien dan seefektif apa dari return of investment yang dituju itu dengan kereta WUS ini. Ya, kemarin kan kita sudah mengatakan ya bahwa kereta WUS ini itu 10 kali lipat lebih mahal daripada kereta cepat yang akan dibangun oleh Saudi Arabia. Salah satu argumen yang dipakai oleh kelompoknya pembela ya dalam hal ini adalah Dewan Ekonomi Nasional kemarin itu, salah satu argumen yang dibangun kenapa Arab Saudi bisa lebih murah daripada Indonesia karena kontur tanah berbeda dan tidak ada pembebasan lahan. Nah sekarang kan berarti begini, kalau itu mau dihitungkan begitu, mau dimasukkan, ini kan akan berpengaruh terhadap cost, ya efisiensi harga dari tiket WUS itu sendiri. Seberapa banyak golongan masyarakat yang bisa mengakses itu? Sekarang berapa harganya katanya 300.000 ya, 300.000. Nah 300.000 itu kalau pulang pergi 500.000. Bisa nggak nih tiap hari orang tuh naik itu kan nggak bisa. Nah, masa kita mau menghabiskan uang 500.000 satu orang untuk 600.000 satu orang setiap hari untuk pulang pergi Jakarta Bandung begitu kurang weekend 2 hari. Berapa budgetnya? Untuk moda transportasi bus saja. Nah beda kalau misalkan itu kan bisa 10 kali lipat kan. Kalau di Arab ya dengan hitung-hitungan kasar dulu saja kita, ini kan perkiraan nih, dengan hitung-hitungan kasar berarti tiketnya itu bisa 30.000 tuh kalau di Arab Saudi karena biaya membangunnya juga 10 kali lebih murah. Di Indonesia biaya pembangunannya 10 kali lebih mahal, sedangkan gaji yang diterima Indonesia tidak 10 kali lebih tinggi daripada yang ada di Arab Saudi. Nah ini kan pada akhirnya ya good governance tidak terlihat Pak Jokowi, pada akhirnya ini tidak ada akuntabilitinya. Oke, misalkan kita mengatakan ini ada emisi karbon yang terkurangi, berapa? Ya, apakah sudah dilakukan studinya atau tidak? Kemudian apakah itu nanti sebanding dengan cost yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menutupi cost itu atau tidak? Nah, ini kalau misalkan bisa dibahas oleh Pak Jokowi, kita dengan amat sangat senang. Betul begitu, karena di dalam pikiran kita ini adalah sebuah kecacatan. Ya, tidak adanya akuntabilitas, tidak adanya transparansi. Itu dari pandangan kita. Lah kemudian Pak Jokowi mau membuat itu secara transparan dan mau mempertanggungjawabkan ini secara akuntabel. Kita sangat senang sekali. Itulah yang kita tunggu di dalam bernegara, di negara Republik Indonesia ini, supaya menjadi contoh ke depan begitu. Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi itu adalah investasi, bukan kerugian. Ya itu investasi bukan kerugian. Dia dihitung dulu. Orang yang menghitungnya sudah ada, mengatakannya ini tidak visible bagaimana? Ya adu data di situ, adu argumen akan sangat baik sekali. Makanya perlu ada pemanggilan. Ya MRT itu pemerintah provinsi DKI Jakarta mensubsidi 800 miliar per tahun. Itu pun baru dari Lebak Bulus sampai ke HI. Nanti kalau semua rute sudah selesai diperkirakan 4,5 triliun. Oke. Dari hitung-hitungan kami dulu. Nah itu 4,5 triliun per tahun. Berapa yang merasakan itu dari semua sistem yang terintegrasi itu di dalam Jakarta itu sendiri? Ini kan permasalahannya sudah lain. Apakah mungkin kan yang ini kan tidak dipermasalahkan yang di Jakarta itu karena mungkin manfaatnya terasa dalam satu pihak begitu ya, oleh masyarakat. Dalam pihak yang lain ini lebih visible, ini lebih akuntabel. WUS
Lain permasalahannya. Ya, nggak bisa dibanding-bandingkan seperti itu. Itu satu proyek tersendiri, satu proyek tersendiri, satu proyek tersendiri. Memang secara secara landasan di dalam kebijakan publik, misalkan tadi seperti sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa yang namanya moda transportasi umum itu dia bukan mengambil untung, betul, tetapi dia juga tidak bisa menjadi kantong bocor. Jadi ingat kata-katanya Pak Prabowo ya, bocor gitu. Tidak bisa jadi kantong bocornya negara, nggak bisa, nggak boleh. Akuntabilitas harus dihitung. Ya, karena ini nanti bisa jadi permainan, bukan hanya saat ini tapi juga ke depan. Dan ini harus dipertanggungjawabkan oleh Pak Jokowi. Dan apabila Pak Jokowi bisa mempertanggungjawabkan hal ini, saya kira itu luar biasa sekali, akan bagus. 12 tahun yang lalu. Dan memindahkan masyarakat, memindahkan orang dari mobil pribadi, dari sepeda motor, mobil, ke transportasi umum, transportasi massal juga tidak mudah. Merubah karakter itu nggak mudah. Tetapi yang kita lihat, MRT itu sukses mengangkut penumpang sejak diluncurkan itu sudah 171 juta penumpang. Oke, kalau MRT saya tidak tahu ya, saya tidak bisa berkomentar, nggak tahu sama sekali saya tentang MRT itu. Kereta cepat sejak mulai meluncur sampai sekarang sudah mengangkut 12 juta orang dan yang lain-lainnya. Oke, 12 juta orang, bukan mungkin 12 juta penumpang, 12 juta tiket begitu ya. Bukan 12 juta orang, berbeda individu mungkin. Dalam pengertian, sekarang tinggal dihitung kerugiannya, di antaranya salah satunya 12 juta orang itu. Kalau satu orang yang mana seharusnya ya, bagusnya nih kereta Wus ini akan berjalan dengan baik apabila satu orang yaitu mengeluarkan misalkan 600.000 ya sampai 1 juta rupiah, kita katakan 500.000 lah, atau ya kita katakan 500.000, berarti kan ada subsidi 200.000 per orang kali 12 juta, makin banyak makin rugi, bukan makin sedikit apanya gapnya, karena ini harus gak bisa dikatakan dengan perhitungan mentah, perhitungan mentah nggak bisa, tidak boleh cuman kira-kira ini 12 juta, nanti kesananya baru 1 tahun, nanti tahun kedua akan 24 juta, tahun ketiga akan 36 juta. Apakah demikian? Enggak, pasarnya terbatas ya. Ini harus akuntabilitas seperti itu loh, tidak bisa satu pihak. Ini bukan propaganda. Pak Jokowi itu sudah bukan siapa-siapa, dia itu sudah warga biasa begitu, yang mana seharusnya dia itu mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan ini selama dia memimpin sebagai Presiden Republik Indonesia. KRL saya belum punya data, LRT saya belum punya data, tetapi dari MRT tadi 171 juta penumpang, kemudian kereta cepat 12 juta penumpang, patut kita syukuri karena sudah ada pergerakan perpindahan dari mobil pribadi, dari kendaraan masuk ke transportasi umum massal. Nah itu cuma tinggal dihitung tadi, kan katanya 100 triliun per tahun tuh, dengan adanya moda-moda transportasi ini dalam terkhusus Wus ya, karena itu sedang kita bicarakan, itu berapa yang terkurangi kalau ada, lakukan studinya dengan baik. Itu yang tidak mudah, dan ini juga bertahap, tidak langsung orang berbondong-bondong ke transportasi massal yang kita miliki, tidak. Jadi sekali lagi kita juga harus berhitung multiplier efek ekonominya. Contoh kayak kereta cepat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi, kemudian juga menumbuhkan UMKM, warung-warung yang berjualan di titik-titik pertumbuhan ekonomi baru itu. Kemudian wisata juga di Bandung, saya kira dengan adanya Wus juga bisa meningkat dengan baik, nilai properti juga naik karena adanya Wus. Saya kira kemanfaatannya seperti itu, dan sebagai pembanding. Nah sebentar, itu jangan pakai saya kira, itu keluarkan studinya karena itu bisa dipelajari. Dan sekali lagi seharusnya ini dilakukan sebelum Wusnya berjalankan begitu, dibuat, dibikin. Ini good governance, apakah dilaksanakan oleh Pak Jokowi atau tidak? Ya, itu permasalahannya Pak Jokowi. Dan salah satu substansi permasalahannya juga kan di dalam tendernya ini, di dalam
apa namanya itu pelepasan tendernya ini ke siapa, itu juga kan salah satu problemnya. Kemudian perjanjian-perjanjian yang ada di belakangnya itu juga problem juga, nggak dibahas sama sekali oleh Pak Jokowi ini. Kalau kita lihat transportasi massal di negara yang lain juga sama, hitungannya pasti adalah itu hitungan investasi, baik di Korea, di China, di Jepang, di Eropa, seperti di Metro Paris, itu subsidinya juga hampir 50%. Di London Underground, metronya London ini juga sama, subsidinya hampir mencapai 50%. Sebentar ya. Nah jadi ini kemarin Pak Jokowi sempat nggak mau berbicara tentang, saya kira di belakangnya mau diskusi dulu begitu apa yang mau diomongkan, karena template sama semua jawabannya. Jawaban dari jawaban dari termul-termulnya juga demikian. Nah, template sekali. Jadi ini apakah jawabannya Pak Jokowi atau Pak Jokowi nunggu di briefing jawabannya seperti apa? Kalau jawaban seperti ini saya rasa bukan jawaban dari seorang pemimpin begitu ya. Tidak akuntabel begitu, tidak akuntabel. Dan seharusnya kalau misalkan tadi bawa-bawa nama China, London, kemudian kan kita juga harus melihat, oke, kalau kita mau menyamakan kita dengan mereka, berarti samakan juga bagaimana cara mereka itu di dalam membangun itu dalam pengertian akuntabilitas di belakang pembangunan moda transportasi umum itu dengan yang ada di kita. Ya, ini misalkan seperti ini ya, berapa sih warga Indonesia itu secara umum, secara merata yang budget transportasi dari Bandung ke Jakarta itu mampunya berapa? Itu kan harus dilihat dulu. Ya, misalkan kita lihat nih dari apa-apa yang sudah ada, pesawat, misalkan kemahalan, kereta api cukup murah tapi kelamaan, kemudian travel ada tetapi ada kemacetan, kan harusnya dihitung dulu tuh. Ya, yang mana apabila misalkan orang-orang ini dari Bandung ke Jakarta itu bisa affordable untuk mereka, apalagi tadi ini permasalahan bisnis. Berarti kan orang-orang yang bekerja bisnis di situ, ya yang mobilitas Bandung Jakartanya itu katakanlah rapid ya sering, itu kan harus dilihat. Nah, angkat 300.000 ini kan harus keluarnya kan bukan 300.000, berapa? 600.000 harga tiketnya itu, 600 sampai 1 juta. Kalau lagi sepian 600, kalau lagi ramai 1 juta. Lah pertanyaannya, apakah warga Indonesia ini dalam hal itu yang ada di sekitar situlah ya, mampu untuk mengeluarkan 600 sampai 1 juta rupiah per hari? Ya, selama misalkan berapa sering mereka itu melakukan bisnis trip, lakukan studi di situ, apakah 2 kali seminggu atau 1 kali seminggu begitu? Ya ada beberapa kalangan yang mungkin bisa, tapi kan bukan untuk umum. Ini kan namanya moda transportasi umum, bukan moda transportasi elit. Ya, itu juga harus dilihat. Makanya kita bakal bisa misalkan UMR berapa sih Bandung Jakarta itu? UMR-nya taruhlah 5 juta. Berapa kemudian sekarang ongkos moda transportasi bolak-balik itu? Ya, 1 juta lah katakan, kalau 500.000 ya dikurangi tadi kan ada subsidi kan 500.000, berarti 1 juta bolak-balik. Masa mau 20% dari gaji? Bisa coba lihat harga tiket harga tiket di Jepang misalkan. Di Jepang itu kan rata-rata kita rata-ratakanlah 30 juta misalkan per bulan gajinya itu. UMR-nya lah kita katakan ya. Berapa biaya naik Shinkansen itu? Ya Shinkansen yang jauh sama yang dekat mungkin beda ya, kereta cepat saya tidak terlalu tahu juga. Kalau yang jauh mungkin mahal. Itu bisa sampai berapa? 6 juta mungkin ya bisa kalau yang jauh itu. Harganya tadi 20% dari gaji bisa. Tetapi yang sehari-hari apakah itu sampai keluarnya itu harganya berapa itu? 60.000 yen begitu ya. 6 juta kan nggak bakalan sampai semahal itu. Ya, itu kosnya perkirakan 5% dari UMR, 2% dari UMR begitu, supaya memang ini di mass transportation. Jadi transportasi massal bukan transportasi mahal. Itu coba dihitung apakah itu ada atau tidak, dan apabila tidak ada, nah ini kan harus diselidik pada akhirnya. Masa pemimpin kita seperti ini? Pola berpikirnya itu lakukan dulu, setelah itu gimana nanti ya. Dan di dalamnya juga ada permasalahan yang belum dibahas oleh Pak Jokowi ini, permasalahan kedaulatan negara. Itu harus dilihat. Itu sesuatu yang memang harus kita pahami. Artinya kalau untuk hitungan kerugian itu sudah diprediksi Pak Jokowi sebelumnya, Pak? Itu pun
kalau penumpangnya sekarang per hari kan kayak bus itu sudah 19.000 dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun naik orang berpindah, ya kerugiannya akan semakin mengecil. Ini kan baru tahun pertama. Ya itu kan harus ada studi maksimalnya berapa, pasarnya berapa, kemampuan busnya berapa. Kalau misalkan ini naik bus itu mau apa? Mau ditaruh di atas gitu kayak kereta api dulu. Ya yang bayar 38.000 tuh ditaruh di atas supaya tidak ada kerugian. Ya nggak bisa, wong ini sedari awal mau jadi kebanggaan bangsa Indonesia kan nggak bakalan bisa dijejal juga begitu. Nanti kalau misalkan sudah over capacity harus mengadakan jalur yang baru, nambah hutang lagi pada akhirnya nggak bakalan selesai. Ya itu kan rough perhitungan mentahnya dari komentator seperti saya. Makanya kalau misalkan Pak Jokowi ini akhirnya hanya menyelesaikan permasalahan ini dengan komentar juga, jangan jadi presiden dari awal, jadi YouTuber saja. Ya kalau jadi presiden itu harus akuntabel, keluarkan. Kalau misalkan Pak Jokowinya sendiri tidak mampu, kan dulu mungkin ada dengan siapa tuh Pak Jokowi ini membicarakan kereta bus ini supaya jadi selesai begitu, supaya jadi mercusuar Indonesia nih. Ya itu keluarkan, suruh orang yang menjelaskan by data begitu. Ini adalah penelitian yang kita lakukan dengan jenis penelitian seperti keluarkan papernya. Ya. Mungkin diperkirakan EBITDA-nya juga sudah positif dan jangan pakai mungkin, keluarkan datanya, keluarkan studinya. Perkirakan akan lebih turun lagi setelah 6 tahun. 6 tahun. Kalau untuk perkiraan, karena ini tergantung perpindahan orang ya dari transportasi pribadi ke transportasi. Ya. Dan selama 6 tahun itu 12 triliun menghilang dulu. Kalau tanggapannya yang kerugian bus ini tidak ditanggung APBN seperti apa? Itu kewenangan pemerintah. Saya nggak mau jawab. Oke. Ya. Oke, selesai. Nah, saya kira demikian ya. Memang harus kita apresiasi dulu apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi di sini, berani berbicara di halayak umum mengenai bus itu dengan berbagai, kita kan sudah bisa melihat sekarang ya kemana arahnya Pak Jokowi ini di dalam membela dirinya. Ya tidak ada pembahasan di situ tentang kontrak di belakangnya, tidak ada permasalahan di situ tentang transparansi kontraknya seperti apa, kemudian pengalihan tendernya seperti apa, enggak dibahas sama sekali Pak Jokowi. Berarti masalah itu, isu itu dihindari. Kan kalau mau ngomongin semua begitu. Ya, kalau mau ngomong, ini pertanyaannya bukan hanya di situ saja. Ya pada akhirnya apakah menyelesaikan masalah? Tidak, malah membuka ruang diskusi. Tetapi ini adalah langkah yang bagus supaya kita bisa membuka ruang diskusi dari pernyataan Pak Jokowi sendiri, bukan dari pernyataan-pernyataan termul. Nah, berarti kan pernyataan-pernyataan termul ini diamini oleh Jokowi itu. Jadi sebetulnya mana dulu yang siapa yang ngomong duluan begitu sebetulnya di sini, termul dulu yang ngomong duluan kemudian Jokowi, atau Jokowi dulu yang kemudian ngomong baru termul. Harusnya kan Jokowi dulu. Ini mah termulnya udah ramai bela, Jokowi ngomong sendiri, template sama lagi jawabannya. Ya demikian, kita lihat ke depan bagaimana akan bergulir kisah bus ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.